Malaka, Bapak Republik yang terlupakan. Di tengah akhir masa penjajahan hadir seorang tokoh yang dikenal sebagai Tan Malaka. Seorang tokoh komunis sekaligus pendiri Partai Komunis Indonesia yang memiliki latar belakang agama Islam yang kuat. Tan Malaka juga seorang cendekiawan yang rela mendidik anak-anak, bangsanya juga mendirikan sekolah rakyat di saat pendidikan hanya mampu ditempuh oleh para bangsawan. Ia mendirikan sekolah rakyat di tengah ketidakmerataan pendidikan di zaman penjajahan. Namun nasib Tan Malaka tak pernah indah. Ia diburu oleh kolonial, diasingkan, bahkan terbunuh di tangan bangsanya sendiri yang sangat ia cintai. Di dalam buku karya, Badrudin digambarkan bagaimana perjalanan Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan yang penuh akan kesengsaraan, disiksa, diburu dan diasingkan, seolah menjadi pelengkap hidupnya. Ia bahkan pernah menjadi tentara pejuang, seorang petani, bahkan hidup dalam kemiskinan di negeri orang lain. Di balik itu semua, cinta Tan Malaka terhadap negerinya tidak pernah terputus. Ia terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, bukan hanya dari penjajah, namun juga dari belenggu kebodohan. Salah satu bukti cinta itu adalah Madilog, karyanya untuk membimbing bangsanya agar terhindar akan kebodohan dan kerangkeng oligarki. Kelahiran Madilog di tengah masa perjuangan kemerdekaan, ia membimbing bangsa ini untuk tidak mengikuti pemeliharaan, kebodohan oleh rezim, dan elit politik yang ciut melawan penjajahan. Meskipun dilahirkan di tengah kamar kecil dan dalam kondisi kemiskinan, pikiran Tan Malaka untuk bangsanya tidak semata-mata hilang. Tan Malaka terus berupaya memperjuangkan kemerdekaan yang sebenarnya dan enggan bernegosiasi dengan pencuri, yang pencuri di negerinya sendiri. Namun setelah perjalanan panjang itu, Tan Malaka harus terbunuh, bukan oleh penjajah, melainkan di tangan bangsanya sendiri. Di masa modern, Madilog dan cinta Tan Malaka tidak pudar. Ia ikut bertransformasi bersama masalah yang ada di negeri ini. Madilog menerangkan kepada pembacanya untuk berpikir secara rasional, serta meninggalkan logika mistika sesat yang diwariskan turun-temurun. Bahkan Tan Malaka seakan tidak mati begitu saja. Sosok Tan Malaka yang baru muncul dan lahir di tengah permasalahan negara yang sedang bobrok, Ferry Irwandi, adalah salah satu sosok Tan Malaka baru dengan Malaka Project dan timnya. Ferry memperlihatkan kecintaan yang serupa seperti Tan Malaka. Di tengah kemewahan kota, Ferry memperhatikan nasib rakyat kecil, nasib anak-anak yang menangis karena kelaparan dan kurang gizi, nasib orang tua yang tidak bisa menikmati masa tuanya dengan layak, nasib pendidikan yang terbengkalai, serta kemiskinan yang menyengsarakan rakyat namun terus dipelihara oleh para oligarki. Ferry dan timnya yang beranggotakan anak-anak muda Indonesia yang peduli terhadap masa depan bangsanya seolah menjadi buronan yang ditakuti para elit politik. Selayaknya seorang Tan Malaka yang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, Malaka Project adalah generasi baru yang berusaha membebaskan bangsanya dari kebodohan dan rezim oligarki yang bobrok. Berusaha melepaskan belenggu dari kekuasaan yang rakus dengan korupsi dan melawan ketidakadilan yang terus menjajah negerinya yang tidak sepenuhnya merdeka. Karena Bung Karno pun telah berpesan, perjuangan kalian akan lebih berat dari perjuanganku karena harus melawan bangsamu sendiri. Pada akhirnya Tan Malaka baru akan terus lahir melawan penjajahan yang diciptakan bangsanya sendiri.